Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya untuk memenuhi tugas praktikum sejarah peminatan. Perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya. Iptek merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi, tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Perkembangan iptek pada era globalisasi. Revolusi teknologi terus mengalami perkembangan dan perubahan sejak warga Mesopotamia beralih dari masyarakat meramu menjadi bertani. Revolusi industri dimulai di Inggris pada abad ke-17 lalu menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. 1. Teknologi ruang angkasa. 2. Teknologi persenjataan. 3. Teknologi transportasi. 4. Teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi luar angkasa. Masa Perang Dingin. Pasca Perang Dunia II hingga sekitar tahun 1990-an, negara-negara dunia terbagi dalam dua blok, yakni Blok Barat dan Blok Timur. Amerika dan Uni Soviet merupakan dua negara yang saling bersaing mengembangkan teknologi luar angkasa. Pada tanggal 14 Agustus 1964, Indonesia berhasil meluncurkan roket buatan sendiri yang bernama Kartika 1 dengan berat 220 kg dari Stasiun Peluncuran Roket Pamengpeuk, Garut, Jabar. Dampak perkembangan teknologi luar angkasa. Dampak positif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi penginderaan jauh. Dampak negatif. Sampah luar angkasa. Perkembangan teknologi persenjataan. Amerika Serikat dan Uni Soviet berkompetisi untuk mengembangkan beragam senjata yang canggih dan mematikan. Amerika Serikat menciptakan bom hidrogen, Uni Soviet mengembangkan dan menciptakan bom hidrogen pada 1953. Kedua negara akhirnya terlibat dalam perlombaan menciptakan bom dan persenjataan nuklir. Bom yang memiliki daya ledak yang luar biasa yang bersumber dari fisi, pembelahan, dan fusi, penggabungan inti-inti atom. Masa modern. Ancaman tidak selalu bersifat fisik. Ancaman pun dapat hadir melalui dunia maya. Oleh karena itu, senjata yang dikembangkan pun semakin bervariasi. Contohnya, virus komputer, laser, drone atau pesawat nirawak, robotika, dan senjata biologi. Dampak perkembangan teknologi persenjataan. Dampak positif. 1. Meningkatkan keamanan. 2. Memperkecil risiko korban jiwa. Dampak negatif. 1. Pencemaran lingkungan. 2. Muncul aksi teror dan invasi ke negara lain. Perkembangan teknologi transportasi. Transportasi darat. Perkembangan transportasi darat mempengaruhi perkembangan teknologi konstruksi jalan. Transportasi air. Perkembangan revolusioner dalam teknologi perkapalan adalah penggunaan tenaga nuklir. Transportasi udara. Lompatan besar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903 ketika dua bersaudara, Orville dan Wilbur Wright dari Amerika Serikat melakukan penerbangan pertamanya dengan pesawat udara bersayap 2 bertenaga mesin Wright Flyer. Dampak perkembangan teknologi transportasi. Dampak positif. Meningkatkan mobilitas manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif. Masalah kemacetan di kota-kota besar dan meningkatkan angka kecelakaan.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Berikut ini beberapa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi. 1. Televisi. 2. Transistor. 3. Teknologi nirkabel. 4. Satelit komunikasi. 5. Komputer. 6. Internet. Secara umum, teknologi tentu mempunyai dampak terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Tak dapat dipungkiri bahwa revolusi teknologi pada era globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. 1. Bidang informasi dan komunikasi. 2. Bidang ekonomi dan industri. 3. Bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, bidang pendidikan.